Di sini saya memilih sebuah tema, yaitu agama Katolik dan kebangsaan. Saya kira seperti banyak orang tahu, Monsinyur Sugiyopranoto pernah menyatakan yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Di sini saya ingin membagikan sebuah refleksi yang cukup dekat bagi kita orang Katolik yang ada di Indonesia, yaitu untuk hidup bagaimana 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dari sini saya juga memiliki beberapa tokoh juga film yang dapat membantu saya untuk merefleksikan kehidupan ini secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu terkait tokoh dari film sesuai yang direkomendasikan. Dalam salah satu film yaitu Pengepungan di Bukit Duri, karya dari Joko Anwar. Di situ ada seorang tokoh yang bernama Edwin. Tokoh utama ini yang bernama Edwin tadi tetap memilih bertahan untuk menjadi orang yang baik di tengah-tengah situasi tersebut. Tokoh tersebut dalam filmnya berusaha untuk memilih secara lembut untuk menghargai segala mungkin perbedaan yang ada di dalam film tersebut. Dalam salah satu dialog di filmnya, dia pernah menyampaikan seperti ini. Kalau kita berhenti peduli dengan satu sama lain, maka yang tersisa hanyalah ketakutan dan kebencian. Dari dialog tersebut, Erwin secara khusus menyatakan bagaimana dia melepaskan egonya terhadap segala kemungkinan mara bahaya yang ada di sekitarnya. Dia berani untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai tokoh yaitu guru, untuk mengayomi seluruh muridnya dengan berbagai macam latar belakang. Lalu berikutnya lebih mendalami terkait film. Dari film Pengepungan di Bukit Duri sendiri, itu memang berketerbalikan dengan apa yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia, bahwa banyak bagian film yaitu memenuhi kekerasan. Dan dari itu semua, saya rasa inti film ini bukan hanya sekedar tentang aksi dan juga ketegangan, bukan hanya horor semata, tetapi juga membicarakan bagaimana seorang tokoh ini berusaha untuk mempertahankan nilai kemanusiaan di tengah lingkungan yang dipenuhi kebencian. Dan demikian yang harus kita penuhi juga sebagai orang beriman Katolik untuk 100% Indonesia dan juga 100% Katolik, bahwa dengan kita memiliki iman, kita juga harus melihat bahwa memang kenyataan di sekitar ini memiliki banyak perbedaan, mulai dari banyak agama di sekitar kita, juga banyak suku lain, juga keadaan di tempat tinggal kita yang berbeda-beda. Di situ kita harus lebih mengedepankan kemanusiaan. Dari tokoh iman, di sini saya memilih seorang tokoh iman, yaitu Romo Charles Patrick Edward Burrows, atau biasanya lebih sering dikenal dengan Romo Carolus. Itu seorang romo dari kongregasi OMI, Oblat Maria Immaculata, yang sekarang masih menjalankan misinya hingga saat ini di Cilacap, Jawa Tengah. Beliau sendiri pernah menekankan bahwa iman Kristen itu nggak hanya berhenti pada doa dan ibadah saja. Jadi selain dengan doa dan ibadah, kita juga harus mewujudkannya dengan pelayanan atau kinerja langsung, aksi nyata kepada seluruh masyarakat, terutama kepada mereka yang kecil, miskin, dan tersingkir. Dan hal itu ya sungguh terwujud bagaimana Romo Carolus sendiri ya mengutamakan moto dari kongregasinya, yaitu melayani yang tak terlayani. Jadi Romo Carolus sendiri ya membangun sebuah yayasan, YSBS, Yayasan Sosial Bina Sejahtera, bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, terutama untuk menanggapi kemiskinan yang ada di sekitar Cilacap. Beliau memberikan pendidikan, juga bantuan-bantuan untuk kebutuhan memenuhi hidup. Juga secara khusus Romo tersebut juga memiliki misi yang mendalam, yaitu di sekitar Cilacap, tepatnya di Kampung Laut. Berikutnya untuk bagian penutup, jadi melalui tokoh Edwin yang ada di dalam film Pengepungan Bukit Duri, juga refleksi dari Romo Charles Patrick Edward Burrows atau Romo Carolus, saya bisa belajar lebih dalam bagaimana iman dan kebangsaan itu dapat berjalan dengan bersama. Untuk menjadi 100% Katolik, kita juga harus mendekat dengan kehidupan bangsa. Karena ya secara khusus kita adalah orang Katolik yang ada di Indonesia. Jadi di situ ya kita harus bersama-sama menyadari bahwa kita orang Katolik dan kita juga orang Indonesia. Di sini iman Katolikan itu dapat mendorong kita untuk tergerak, untuk berbelas kasih, mencintai sesama, hadir lebih dekat di tengah-tengah masyarakat, baik itu dengan sesama kita yang sepantaran segenerasi maupun juga dengan seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu saya sendiri merasa percaya bahwa ketika saya ataupun kita berusaha untuk menghidupi 100% Katolik, di situ sendiri kita juga pasti secara tidak langsung akan menghidupi yang namanya 100% Indonesia. Jadi dengan 100% Katolik maka akan 100% Indonesia. Demikian segala yang bisa saya sampaikan terkait refleksi saya terkait agama Katolik dan kebangsaan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.